Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Haryani. NIM saya yaitu 1804010176. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Palopo. Baiklah, di sini saya membuat video tentang ekonomi SDM dan ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu ekonomi SDM, di mana ekonomi SDM merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia baik perorangan maupun dalam usahanya memperoleh pekerjaan dan pendapatan hasil jerih payah di pasar tenaga kerja. Selanjutnya yaitu penawaran tenaga kerja, di mana penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar tenaga kerja, di mana keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan tempat permintaan dan penawaran tenaga kerja berinteraksi. Itu adalah salah satu contoh pasar faktor, yakni pasar untuk melakukan transaksi faktor produksi. Materi selanjutnya yaitu pengertian tingkat upah, di mana pengertian upah sendiri yaitu sebagai hak pekerja atau buruh yang terima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesempatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja, buruh atau keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dilakukan. Jadi bisa diambil kesimpulan tentang upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari perusahaan atau jasa yang diberikan untuk perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja atau jumlah produk yang dihasilkan, serta kesepakatan antara pekerja pengusaha dalam menentukan besaran upah. Perbedaan tingkat upah itu terbagi atas tiga. Yang pertama, karena pada dasarnya pasar kerja itu sendiri terdiri dari beberapa pasar kerja yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Yang kedua, tingkat upah di setiap perusahaan berbeda menurut presentasi biaya pekerja terhadap seluruh biaya produksi. Yang ketiga yaitu perbedaan tingkat upah antara perusahaan berbeda karena perbedaan peranan perusahaan yang bersangkutan dalam menentukan harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah itu terbagi atas beberapa. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, organisasi pekerja. Yang ketiga, kemampuan untuk membayar. Yang keempat, produktivitas. Yang kelima, biaya hidup. Dan keenam, kebutuhan hidup. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Materi selanjutnya yaitu teori human capital, di mana human capital adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk kapital atau barang modal, sebagaimana barang-barang modal lainnya seperti tanah, gedung, mesin dan sebagainya. Human capital dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari pengetahuan, skill dan kecerdasan dari suatu negara. Materi selanjutnya yaitu struktur upah. Yang pertama yaitu pekerja, di mana pekerja ini adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dari perusahaan. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di hubungan kerja di bawah pemerintah pemberi kerja.
Selanjutnya yaitu perbedaan upah, di mana perbedaan upah ini yang pertama yaitu faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama yaitu perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. Yang ketiga yaitu perbedaan kemampuan pendidikan dan keahlian. Yang keempat yaitu terdapat pertimbangan bukan keuangan dan memiliki pekerjaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis upah lagi itu terbagi. Yang pertama itu upah harian, di mana upah harian ini imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang dibayarkan secara harian. Selanjutnya yaitu upah mingguan, di mana upah atau imbalan ini yang diterima diperoleh pegawai tentang dibayarkan secara mingguan. Yang ketiga ini upah satuan. Upah satuan ini adalah suatu imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu upah borongan. Maksudnya di sini adalah upah atau imbalan yang dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Selanjutnya yaitu perbedaan yang dibuat dalam tingkat upah atau jenis pekerjaan, perbedaan kerja atau alasan warga diferentikal. Selanjutnya yaitu pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja itu dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini adalah para pencari tenaga kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan sebagai pembeli yaitu orang-orang atau lembaga yang memerlukan tenaga kerja. Adapun jenis-jenis pasar tenaga kerja, yang pertama yaitu pasar tenaga pekerja terdidik. Yang kedua yaitu pasar tenaga kerja utama atau terbiasa. Yang ketiga itu pasar tenaga kerja intern atau ekstern. Materi selanjutnya yaitu diskriminasi pasar tenaga kerja. Di mana pengertian diskriminasi pasar tenaga kerja adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dan berkepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pasar tenaga kerja itu terbagi atas 4. Yang pertama tingkat upah, teknologi, kualitas tenaga kerja, dan fasilitas modal. Adapun bentuk-bentuk dari diskriminasi tenaga kerja, yang pertama itu diskriminasi gender. Yang kedua diskriminasi suku, ras, dan agama atau SARA. Yang ketiga yaitu diskriminasi umur. Yang keempat itu diskriminasi pandangan politik. Materi selanjutnya yaitu campur tangan pemerintah dalam pasar tenaga kerja. Yang pertama yaitu pengertian pasar tenaga kerja, di mana pasar tenaga kerja itu merupakan seluruh aktivitas yang mempertemukan pencari pekerjaan dan lowongan kerja, yaitu perusahaan atau produsen mencari kerja, perantara atau pihak ketiga, di mana terdapat kemudahan bagi kedua pihak untuk saling berhubungan. Pihak ketiga bisa pemerintah, lembaga informasi atau formal, konsultan atau badan swasta. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar tenaga kerja, berdasarkan sifatnya itu terbagi atas 2. Yang pertama pasar kerja intern dan ekstern. Yang kedua itu berdasarkan prioritasnya itu terbagi lagi. Yang pertama itu pasar tenaga kerja utama. Yang kedua pasar tenaga kerja sekunder. Berdasarkan pendidikannya itu terbagi lagi. Yang pertama pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja yang tidak terdidik. Selanjutnya yaitu mekanisme pasar tenaga kerja itu
ada beberapa yang harus kita ketahui dalam pasar tenaga kerja. Di antaranya itu yang pertama permintaan tenaga kerja, yang kedua penawaran tenaga kerja, dan yang ketiga yaitu equilibrium di pasar tenaga kerja. Selanjutnya yaitu faktor-faktor tenaga kerja itu selain tingkat upah, faktor mempengaruhi pasar tenaga kerja diantaranya yaitu pertumbuhan populasi, distribusi usia, mobilitas tenaga kerja, imigrasi bersih, dan globalisasi meningkatkan mobilitas tenaga kerja antar negara. Yang terakhir yaitu ketersediaan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan yang mana mempengaruhi pasokan. Materi selanjutnya yaitu mobilitas tenaga kerja dan migrasi. Imigrasi itu sebagai investasi human capital, di mana investasi itu dapat dilakukan bukan hanya dalam bentuk fisik yang biasa dikenal, akan tetapi dinilai pada investasi di bidang sumber daya manusia. Investasi di bidang sumber daya manusia yang dinamakan human capital, salah satunya adalah dapat dilakukan dalam bentuk imigrasi atau perpindahan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi, yang pertama yaitu kurangnya lapangan pekerjaan, yang kedua pemerataan penduduk, yang ketiga melanjutkan pendidikan, yang keempat sumber daya alam yang kurang, yang kelima hubungan sosial yang tidak baik, yang keenam yaitu alasan agama, selanjutnya itu keadaan geografis yang tidak cocok. Dampak imigrasi memiliki dampak positif maupun negatif pada suatu wilayah atau negara. Dampak yang dirasakan tergantung pada kesiapan wilayah tersebut dan kualitas migran. Namun dampak yang diakibatkan oleh migran tidak terbatas pada wilayah yang didatangi oleh migran. Migran juga mempengaruhi wilayah migran. Materi selanjutnya yaitu serikat pekerja, di mana serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari oleh dan bentuk untuk pekerja baik perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, dan demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Jenis-jenis serikat pekerja, yang pertama itu serikat pekerja buruh, yang kedua serikat pekerja di luar perusahaan, yang ketiga federasi serikat pekerja buruh. Selanjutnya yaitu tujuan serikat pekerja, yang pertama yaitu memperjuangkan, membela, serta melindungi hak kepentingan buruh. Yang kedua yaitu mewujudkan industrial yang harmonis dan dinamis dan keadilan. Materi terakhir yaitu pengangguran, di mana pengangguran merupakan salah satu masalah serius dalam ekonomi. Hampir setiap negara di seluruh dunia pernah atau sedang menghadapi kasus pengangguran. Selanjutnya yaitu karakteristik pengangguran, di mana karakteristik ini pengangguran ada beberapa, yaitu variasi besar dalam tingkat pengangguran lintas kelompok berdasarkan usia, ras, dan pengalaman. Selanjutnya yaitu tinggi diamati di pasar tenaga kerja. Selanjutnya yaitu omset ini sebagian bersifat siklis atau PHK, dan pemisahan tinggi secara reresi dan berhenti secara sukarela. Yang terakhir yaitu beberapa pengangguran mungkin periode waktu yang singkat, sementara beberapa pengangguran mungkin untuk periode waktu yang lama. Mungkin sekian dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.